Asma itu artinya isim-isim, al-af'al fi'il-fi'il. Maksudnya apa? Isim atau bahasa lainnya isim fi'il. Isim fi'il. Isim fi'il. Sebelumnya di awal-awal pembahasan kita pernah belajar apa itu isim, apa itu fi'il. Apa itu isim? Nah, kata yang memiliki makna tidak ada kaitannya dengan waktu, isim. Kalau fi'il, uh-uh, kata yang memiliki makna dan berkaitan dengan waktu. Nah, di sini ada istilah lain. Ada istilah isim fi'il. Bukan hanya sekedar isim doang atau fi'il doang. Tapi ada istilah isim fi'il atau asma'ul af'al. Nah, apa itu asma'ul af'al atau apa itu isim fi'il? Dilihat di buku. Asma'ul af'al adalah isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Kalau dari jenisnya, dia dikategorikan sebagai isim. Tapi dari segi maknanya apa? Fi'il. Jadi kalau dari segi pengkategorian, dia kategorinya isim. Tapi artinya fi'il. Apa maksudnya artinya fi'il? Ada arti waktu. Seperti yang ada di mana? Di fi'il. Ada nanti diartikan apa? Telah. Ada nanti diartikan sedang. Ada nanti diartikan akan. Dengan makna perintahnya misalkan. Nah, maka nanti isim fi'il di sini bakal dibagi 3. Seperti halnya fi'il ada 3. Isim fi'il nanti dibagi 3. Yang pertama, ada isim fi'il yang bermakna fi'il madhi. Nah, di sini ada yang bermakna fi'il madhi. Nah, yang bermakna fi'il madhi, contohnya di buku hayhata dan syattana. Contohnya hayhata dan syattana. Nah, coba di sini. Hayhata dan syattana ini namanya isim. Isim apa? Isim fi'il. Isim fi'il di sini memiliki makna fi'il madhi. Jadi nanti kalau disamakan kepada fi'il, maknanya apa? Dilihat di buku, hayhata apa artinya? Ada dalam kurung itu. Apa? Ba'uda. Dia sama seperti arti fi'il ba'uda. Apa arti ba'uda? Bukan telah. Apa? Ba'uda itu telah jauh. Telah jauh. Ba'uda artinya jauh. Fi'il madhi. Jadi diartikan telah jauh. Syattana, apa arti fi'ilnya? Iftaraqa. Iftaraqa ini fi'il madhi. Apa artinya? Telah? Apa iftaraqa? Telah apa? Terpisah atau uh, telah apa bahasanya? Telah berbeda.
Nah, ada lagi contohnya? Dua aja ya. Nah, ini yang bermakna fi'il madhi. Jadi kalau ketemu ada kata hayhata, hayhata, hayhata ada dalam Al-Quran. Hayhata, hayhata lima tu'adun. Artinya apa? Ba'udah. Jauh, telah jauh. Syattana artinya iftaraqa. Iftaraqa itu asal katanya dari apa? Iftaraqa itu berpisah. Berpisah. Atau berselisih. Dalam sebuah hadis apa? Iftaraqat al-Yahudu ala uh, apa? Orang-orang Yahudi itu apa? Terpecah, terpisah menjadi berapa kelompok? 71. Bahasanya pakai iftaraqat. Nah, syattana artinya berbeda, berpisah, bisa. Telah berbeda, telah berpisah. Nah, yang kedua, ada yang bermakna fi'il mudhari'. Contohnya, qad. Apa arti qad? Yakfi. Dalam bahasa, dalam kalau fi'ilnya itu disamakan dengan apa? Yakfi. Yakfi ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa arti yakfi? Cukup. Cukup. Sekarang cukup. Itu artinya. Sekarang cukup. Misalkan apa? Dikasih minuman atau makanan, ditawarkan untuk nambah, maka katakan apa? Qad. Nah, sekarang cukup. Sudah cukup. Bukan sudah cukup ya, sekarang cukup. Kalau sudah tadi, cuma dalam bahasa Arab, bahasa apa ya? Sudah cukup itu disampaikannya dengan fi'il mudhari'. Kalau kita kan pakai sudah. Tapi itu untuk menyampaikan kondisi cukup tadi di waktu itu, bukan tadi, bukan lampau. Yakfi, sudah cukup. Ada lagi contohnya? Nggak ada. Yang ketiga, ini paling banyak. Bermana fi'il amr? Bermana fi'il amr. Apa aja? Satu ya. Hayya. Apa arti hayya? Akbil. Kemarilah. Kemarilah. Hayya artinya akbil. Kemarilah. Apa lagi? Alaika. Apa artinya alaika? Ilzam. Apa arti ilzam? Berpeganglah atau berpegang teguhlah. Apa lagi? Soh. Apa artinya? Uskut. Apa uskut artinya? Hah? Diamlah. Uskut. Uskut anta. Uskut. Diamlah.
bahasa dengan isim fi'il soh. Soh artinya diam. Soh artinya diam. Diamlah. Ada lagi? Dunaka. Apa artinya? Khul. Apa arti khul? Khul. Khul. Ambil. Ambillah. Ada lagi? Iya. Apa artinya? Zar. Ya. Apa arti ihzar? Hati-hati lah. Habis? Apa? Amin. Ada? Amin. Artinya? Istajib. Apa istajib? Apa? Kabulkanlah. Istajib artinya kabulkan. Kabulkanlah. Nah, coba di sini kita perhatikan asmaul af'al atau isim fi'il ini dikategorikan sebagai isim-isim yang apa? Isim fi'il dikategorikan sebagai isim. Kita lagi bahas isim apa ini? Mabni ya, jangan lupa intinya. Yang kita bahas di sini isim mabni. Nah, isim mabni di sini jenisnya isim fi'il. Jadi ketika kita dapati isim-isim ini ada entah itu dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati harokatnya itu lazimah, tetap harokatnya enggak berubah. Misal hayhata, hayhata kalau ditanya mu'rab atau mabni? Mabni. Artinya apa? Enggak berubah. Harokat akhirnya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Kenapa tidak berubah? Karena dia isim mabni tadi. Isim fi'il. Nah, apa tanda mabninya? Harokat apa yang selalu dilaziminya? Fathah. Maka enggak akan kita dapati kecuali seperti ini bentuknya. Hayhata. Enggak dibaca hayhati atau hayhat. Syattana. Mabni. Kenapa mabni? Jenisnya isim fi'il. Maka nanti kita akan dapat syattana selalu dibaca syattana dengan harokat fathah. Begitu juga yakfi. Oh yakfi. Apa nih? Qat. Begitu juga qat. Qat di sini mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni? Isim fi'il. Apa tanda mabninya? Sukun. Maka selalu nanti dibaca qat, enggak dibaca yang lain. Apalagi di sini kita dari sini ada hayya. Hayya 'alas shalah. Hayya di situ isim fi'il. Isim fi'il. Isim fi'il. Hah? Kalau ditanya jenisnya isim fi'il huruf yang mana? Isim. Isim. Kemudian isimnya isim apa? Mu'rab mabni. Mabni. Kenapa mabni? Karena dia jenisnya isim fi'il. Paham? Ngecoh ini. Ayo coba ulang lagi. Kalau kita punya jenis kata ya, jenis kata nggak keluar dari 3. Isim, fi'il, huruf. Nah, hayya jenisnya yang mana? Isim, fi'il, huruf? Isim. Ya.
Mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa mabni? Jenisnya isim fi'il. Paham ya? Jadi nanti kalau ketika merunut atau memprediksi ini isim fi'il apa huruf, nggak ada jawaban isim fi'il. Itu nanti jawaban terakhir kalau isim itu mabni. Nggak ada di tengah-tengah isim sama fi'il, gabung antara duanya enggak. Nah, isim, fi'il atau huruf. Nah, dan yang kita bahas di sini, yang semua tadi kita bacakan itu semuanya isim ya. Perlu diingat semuanya isim. Hayya apa tadi? Mabni. Kenapa dia mabni? Karena dia jenisnya isim fi'il. Apa tanda mabninya? Nah, ini selalu fathah. Alaika. Alaika. Kalau ditanya alaika, isim fi'il apa huruf? Ulangi lagi. Isim. Isim apa? Mu'rab mabni? Mabni. Kenapa mabni? Jenisnya isim fi'il. Tandanya fathah. Soh. Mu'rab mabni? Mabni. Isim apa? Isim fi'il. Tandanya sukun. Dunaka. Mu'rab mabni? Mabni. Tandanya fathah. Kenapa dia mabni? Isim fi'il. Iyaka. Mu'rab mabni? Mabni. Tandanya fathah. Kenapa dia mabni? Isim fi'il. Nah, intinya di sini satu lagi. Amin. Mu'rab mabni? Mabni. Tandanya fathah. Kenapa mabni? Isim fi'il. Isim fi'il. Nah, di isim-isim yang kita sebutkan ini semuanya mabni. Karena apa? Punya satu kategori atau satu sifat yang menjadikan semua ini tidak bisa berubah. Apa? Kondisi dia apa? Sebagai isim fi'il. Maka kalau dapati nanti di dalam pelajaran kita atau dalam Al-Qur'an atau hadis atau yang lainnya kata-kata ini, maka pastikan mabni, nggak boleh dirubah. Harokatnya nggak boleh dirubah. Seperti inilah yang kita tahu, maka ini kita hafal. Nanti kalau dapat harokat-harokat selain ini, maka apa? Tidak. Itu boleh jadi bukan isim yang ini. Boleh jadi bukan isim yang ini. Tapi isim-isim fi'il, ya inilah. Tapi kalau seandainya didapati apa misalkan iyaka nih, iyaka apa? Ada iyaku nanti. Misal, antum baca ada iyaku, berarti bukan apa? Bukan ini. Boleh jadi kalau ada. Contoh saja. Tapi ada nggak iyaku selain isim ini? Nggak ada. Ada juga iyaka, cuma dengan beda versi atau dengan beda jenis kata. Iyaka pernah ngafal iyaka? Pernah. Apa? Domir. Ya, domir. Apa? Hah? Surat. Iyaka di sini kita akan sedikit bedakan ya. Mulai dari sini. Iyaka pernah kita bahas di pembahasan domir. Iyaka itu domir. Domir apa? Salah. Apa Budi? Salah. Nasab munfasil. Iyaka berpisah ini nggak ada fiilnya. Iyaka misah sama fiilnya. Dan dia domir nasab. Kalau domir rafa'nya huwa huma hum, ya huma hunna dan seterusnya. Nah, ini domir nasab. Domir nasab. Iyaka ada di domir nasab. Ada juga di mana? Isim fi'il. Iyaka yang di domir nasab artinya apa? Padamu. Domir nasab nanti di situ dia bakal jadi objek. Makanya nanti diartikan kepadamu. Iyaka na'budu. Hanya
padamu. Itu dari situ, dari iyaka. Nah, iyaka di sini beda, artinya ihdzar. Apa ihdzar? Hati-hatilah. Ada misalkan apa? Dalam hadis apa? Iyaka wal ghulu. Iyaka wal ghulu. Hati-hatilah kamu terhadap ghulu. Nah, enggak diartikan kepadamu dan ghulu, enggak. Tapi diartikan apa? Hati-hatilah. Karena apa? Jenisnya berbeda walaupun bentuknya sama. Nanti perlu diperkirakan, diprediksi. Ini masuk yang mana? Masuk yang isim fi'il atau masuk yang dhamir. Kalau walaupun dua-duanya sama ya, sama-sama apa? Sama-sama iyaka, terus sama-sama apa lagi? Mabni. Sama-sama mabni. Tapi nanti di dalam penerjemahan, nah, jangan salah. Jadi penting di awal untuk menentukan ini jenis yang mana, dhamir atau isim fi'il. Kalau salah di sini, artinya salah. Tadi yang artinya harusnya iyyaka wal ghulu fid din, misalkan. Hati-hatilah kalian terhadap ghulu di dalam agama. Jadi apa? Padamu ghulu di dalam agama. Apa artinya jadi? Beda tuh. Ada lagi nanti istilah apa misalkan? Tahu istilah dunaka selain di sini? Dunaka ini perpaduan antara duna dan ka. Kalau ini bukan isim fi'il. Duna itu artinya di bawah. Duna artinya di bawah. Ka itu dhamir. Tapi ketika jadi sebuah isim fi'il amr, maka artinya khudh. Dunaka. Artinya khudh, ambillah. Ambillah. Nanti juga berarti perlu diperhatikan. Perlu bedakan. Nanti kedepannya nanti kita belajar namanya ada dzaraf. Dzaraf itu keterangan waktu atau tempat. Nah, duna ini termasuk keterangan tempat. Artinya di mana? Di bawah. Cuma yang kita pelajari di sini dunaka, satu paket. Ambillah. Alaika. Nah, apa nih? Pernah dapat? Sering kan? Apa? Alaika. Ala sama ka. Ala huruf jar. Ka dhamir. Nah, di sini nggak dihitung ini huruf jar sama dhamir, tapi semuanya jadi kesatuan. Ini namanya isim fi'il. Isim fi'il. Kalau ala plus ka artinya di atasmu. Alaika, di atasmu. Tapi kalau ini dimaksudkan atau dimaksudkan dengan alaika di sini isim fi'il, maka artinya apa? Ilzam. Berpegang teguhlah. Seperti dalam hadis apa? Alaikum bisunnati. Nanti kata ka di sini, dhamir ka di sini bisa diganti. Dhamir ka-nya bisa diganti. Misalkan alaiki. Alaiki. Tapi artinya kan beda. Kalau alaika buat laki-laki, alaiki buat perempuan. Alaikum buat banyak laki-laki. Alaikum bisunnati. Misal, alaikum. Alaikum bisunnati. Apa artinya jadi? Berpegang teguhlah. Berpegang teguhlah. Nggak diartikan di atas kalian sunnahku gitu. Nah, nanti ada sesuatu yang membedakan yang ini sama yang ini. Kalau yang iyaka nanti ketika menjadi isim fi'il biasanya diiringi dengan wa. Iyaka wa. Ini mau ngasih apa? Mau ngasih apa ya? Biar kita hati-hatilah. Hati-hatilah. Hati-hatilah terhadap apa? Nanti ada wa. Apa misalkan? Tadi contoh kita wal ghulu. Iyaka wal ghulu. Hati-hatilah kamu terhadap ghulu. Hati-hati terhadap apa lagi misalkan? Api misalkan. Iyaka wa an-nara.
Iyyaka wan nar. Apalagi? Hati-hati terhadap apa lagi? Kita suruh hati-hati terhadap apa aja? Cepat, ayo. Dosa misalkan iyyaka wadzanba. Apalagi? Syubhat. Iyyaka wasyubuhata. Wasyubuhati. Iyyaka wasyubuhat. Nah, kalau ada paketan yang seperti ini, ada wahnya setelahnya, berarti iyyakanya apa? Isim fi'il. Itu yang membedakan antara iyyaka dengan iyyaka isim fi'il dengan iyyaka dan iyyaka yang ada di pembahasan domir. Kalau nggak ada ininya, wahnya, nggak ada lanjutannya nggak dilanjutkan dengan wa, biasanya itu apa? Domir. Nah, begitu juga di alaika. Alaika ini ada paketannya apa? Biasanya diiringi dengan bi. Alaikum bi. Alaikum bi sunnati. Enggak langsung alaikum sunnati, enggak. Alaikum bi. Alaikum bi sunnati. Apalagi? Alaikum bil jamaah. Ada bi-nya. Alaikum bis sawadil a'zam. Ada bi-nya. Baru di sana diartikan ilzam. Nah, kalau nggak ada alaikum, misalkan apa? Assalamu alaikum. Nggak ada apanya, nggak ada bi-nya. Assalamu alaikum misalkan. Diartikan apa ini? Domir. Diartikan domir. Contoh lain apa? Dalam Al-Quran ada nggak yang ada alanya? Salli ala nabiyina Muhammad misalkan. Atau sallallahu ala Muhammad. Atau sallallahu ala, enggak, yang lain. Yang ada domirnya apa? Assalamu alaika. Sama seperti tadi, salam juga ya. Yang lain. Misal seperti contoh ghairil maghdubi alaihim, digantikannya dengan hum, alaihim. Nah, itu bukan lagi apa? Isim fi'il, karena nggak dilanjutkan dengan apa? Lanjutannya apa? Bi. Sambungannya bi. Kalau ada bi, baru ini dikategorikan sebagai isim fi'il. Kalau nggak ada, berarti apa? Domir. Berarti domir. Susunan huruf jar dengan domir. Susunan huruf jar dengan domir. Yang lainnya, ya atas atasnya, udah itu aja. Yang perlu diperhatikan yang mungkin nanti ketemu mirip-mirip, iyyaka dengan alaika. Nah, balik lagi, kalau seandainya kita dapati ada kata ini di dalam apa bacaan kita atau tulisan kita, maka satu yang perlu dipahami, kalau kata-kata ini apa? Mu'rab atau mabni? Mabni. Itu aja yang penting. Kenapa mabni? Karena kita tahu jenisnya apa? Isim fi'il. Nah, sudah itu. Nah, terus gimana untuk tahu ini isim fi'il atau bukan? Gimana? Gimana supaya kita tahu ini isim fi'il, yang itu bukan? Mas Wahyu. Gimana Pak Herman? Gimana supaya kita tahu ini hayhata, ini isim fi'il? Misalkan, kitabun itu bukan isim fi'il. Tahu dari mana? Paham nggak pertanyaan? Dari mana kita tahu qad ini isim fi'il? Sedangkan apa? Misalkan apa? Masjidun itu bukan isim fi'il. Taunya dari mana? Nah, taunya dari mana? Dari buku. Kalau nggak punya buku. Nah, tahu dari mana? Karena kita ngapalnya begitu. Makanya nanti perlunya apa di sini? Hafal.
Ini nggak hafal, nggak tahu kita isim fi'il yang mana. Makanya apa? Di sini poinnya, setelah tahu semuanya itu apa? Mabni, maka satu tugasnya apa? Hafalin. Nggak ada kunci lain. Kita tahu ini isim fi'il kecuali dengan hafalin. Nah, berarti tugas apa? Pertemuan berikutnya, setoran isim fi'il ya, isim fi'il. Nggak ada yang lain ini. Kuncinya di dalam apa? Memahami isim fi'il di hafal. Yang dihafal yang mana? Mbak udahnya dihafal nggak? Nggak usah. Hah? Oke, bagusnya dihafal sudah. Pak Iwan semangat nih, kalau ngafalnya. Ya. nah, ini cara ngafalnya. Nanti apa? Isim fi'il. Sebutkan bermakna fi'il madhi. Bermakna fi'il madhi. Satu apa? Dari kanan apa dari kiri nyebutnya? Terserah lah ya. Hayhata bermakna ba'uda, itu aja. Hayhata bermakna ba'uda. Terus sebutin bahasa Indonesianya apa? Jauh. Syattana bermakna iftaraqa. Terus sebutkan bahasa Indonesianya. Nah, ya, seperti itu sampai selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Contoh. Kan isim mabni itu kan maknanya apa? Harokatnya nggak berubah ya. Sedangkan tadi kan pertama alaika, kok kenapa dia di contoh ini menjadi alaik apa? Kan dia berubah. Doma. Ya. Dan kan fathah kan alaika. Terus berubah jadi? Doma alaika. Mau nanya antum ya? Bisa. Alaika. Ini ka ya. Alai itu sendiri. Alai kum. Ka sama kum sama apa enggak? Dari harokat, dari hurufnya? Masa sama? Antum sama. Hah? Ka sama kum di sini sama apa beda? Beda. Artinya sama apa beda? Apa bedanya? Ka sama kum, kalau taruhlah apa? Oh, bentuknya beda gitu ya. Artinya beda apa sama? Masa sama? Nah, itu tambah alanya. Kalau ka-nya doang. Tadi kan kita sebut alaika ini perpaduan kan? Nah, perpaduan antara apa? Huruf jar dengan domir. Domir kan? Nah, ka ini selama antum belajar domir dari dulu, dari kecil sampai ini, sekarang dewasa nih. Nah, artinya apa ka? Kamu. Kalau kum? Masuk kamu juga. Kalian beda kan? Artinya beda. Bentuknya pasti beda. Nah, yang kalau seandainya artinya sama, cuma bentuknya beda. Misal, tadi ka di sini artinya kamu. Terus diubah jadi ku tetap kamu. Nah, itu namanya berubah. Enggak mabni. Ka kamu laki-laki diubah ke ku tetap artinya kamu laki-laki. Itu namanya berubah. Nah, tapi di sini enggak. Loh, terus kalau ki gimana? Ada nggak ki? Alaiki. Alaiki ada nggak? Ada nggak? Ada, cuma artinya berubah. Yang tadinya ka laki-laki, ki jadi perempuan. Nah, ini nggak dinamakan berubah namanya. Ini namanya apa? Kata lain. Bukan kata yang sama, terus ada perubahan di akhir katanya. Bukan. Beda. Nah, yang antum tanyakan, ini sesuatu yang berbeda. Alaika dengan alaikum. Alaika ya alaika, alaikum ya alaikum. Nah, kalau antum mau nanya, alaikum, nanti dibaca alaikumu, misalkan. Nah, ini baru berubah namanya. Misal antum dapat contoh di mana alaikum bacanya.
terus dapat hadis alaikumu misalkan bacanya. Nah, baru tanyakan, ini kok beda? Padahal sama-sama kum, artinya sama-sama kalian, sama-sama kalian. Nah, itu baru berubah namanya. Tapi ada nggak? Ada nggak? Alaikum terus alaikumu gitu. Ada nggak? Nggak ada. Kecuali dalam apa? Dalam Al-Quran yang kaitannya dengan qiraah, cara baca. Cara baca dalam riwayat-riwayat yang lain selain riwayat Imam Hafs. Nah, cuma dari segi apa? Tata bahasa nggak ada. Ka ya terus dibaca ka, alaika. Nggak ada alaiku, berubah. Dan ingat berubahnya juga karena sebab apa? Hah? Amil. Jadi bukan karena kepepet berubah. Anak kasih contoh kepepet berubah. Ada nggak kepepet berubah? Min. Min. Min ya. Apa ini namanya? Huruf jar. Huruf itu nanti kita pelajari kaidahnya. Semua huruf itu mabni. Jadi bakal terus bentuknya seperti itu, nggak bakal berubah. Kemudian misal kita kasih lafaz Allah. Baca. Nah, kok minallah bacanya? Kenapa? Kenapa? Pepet. Minallah. Kenapa dibaca mina sekarang? Katanya mabni. Boleh nggak? Apakah ketika dibaca mina terus merubah kondisinya dari mabni menjadi mu'rab? Enggak. Nih. Kenapa diharokati fathah? Ada kaidah nanti dalam bahasa Arab apa? Perlu untuk mengharokati dua huruf yang berharokat sukun. Ada dua huruf berharokat sukun. Misal apa tadi? Nun sukun. Allah ada yang sukun nggak? Ada. Hah? Ada. Di mana? Kok di alif? Lam. Allah. Nah, Allah. Nah, sukun. Ketemu sukun lagi di lam ini. Lam yang tasydid. Maka nggak bisa dibaca. Huruf sukun. Ba sukun. Ketemu ba sukun. Baca. Nggak bisa. Nggak keluar suaranya kan? Itu maksudnya. Nah, huruf sukun ketemu huruf sukun. Kaidahnya apa? Harus diharokati salah satunya. Nah, di sini yang diharokati minnya. Jadi ya dibaca minallah. Bisa lah dibaca. Minallah. Enggak bisa kalau dua-duanya disukun. Nah, apa namanya? Nah, perubahan ini bukan perubahan karena sebab apa? Amil. Bukan karena sebab sebelumnya ada kata tertentu, kemudian dia berdampak kepada min, berubahlah min jadi mina. Enggak. Tapi perubahannya untuk mencegah apa? Bertemunya dua sukun. Dan ini enggak merubah kondisi isim yang apa tadi? Yang mabni tadi menjadi paham ini? Ingat, isim mabni enggak berubah karena sebab amil. Isim mabni enggak berubah karena sebab amil. Makanya kita sebutkan dari awal ketika membahas mu'rab mabni itu kaitannya sama apa? Berubah enggak berubahnya ini kaitannya sama apa? Amil. Adapun perubahan karena selain amil itu enggak merubah kondisi dia dari mabni. Nanti makanya kita dapati apa lagi misalkan domir-domir itu biasanya. Domir-domir yang diakhiri dengan sukun biasanya kalau ketemu setelahnya isim yang ada alif lam berubah. Contoh seperti apa? Itu enggak. Itu cara baca. Cara baca. Nanti ada cara baca di dalam domir. Cuma kondisi apa? Akhirnya, harokat akhirnya tetap apa? Sukun. Kita lihat di harokat akhirnya, bukan sebelumnya. Kita lihat di harokat akhirnya, bukan sebelumnya. Kayak misalkan home, dibaca him. Misalkan apa tadi? Alaihim ya. Alaihim. Kenapa dibaca him? Kenapa nggak dibaca home? Kalau dibaca kitabuhum. Tapi kenapa alaihim?
Nah, nanti ada kaidah di dalam pembacaan hum. Hum itu ada dua versi baca, terkadang dibaca hum, terkadang dibaca him. Dibaca him itu kalau nempelnya dengan huruf jar. Nempel dengan huruf jar, dan bukan semua huruf jar. Nanti kita pelajari. Cuma bukan berarti dia mu'rab. Karena perubahannya juga bukan di akhir. Hum sama him tetap dua-duanya sama-sama sukun. Tapi harokat haknya, nah itu. Cara menyebut haknya atau memberikan harokat haknya itu dikasih hum atau him, itu ada pembahasan khusus. Khusus di sini. Yang lainnya enggak. Sama satu lagi. Di hak domir. Hak domir. Hak domir itu yang mana? Yang antum hafal apa? Nasorohu. Sama apa? Baladuhu. Nah, itu hak domir namanya. Nah, hu di situ terkadang dibaca hu, terkadang dibaca hi. Nah, itu udah semua belum kaidahnya? Udah belum? Oh, belum. Ke kelas yang lain. Kalau dibaca hi, biasanya itu ketika bertemu huruf-huruf jar. Misalkan huruf jar, ketika huruf sebelumnya ada ya, misalkan seperti huruf jar bihi. Intinya apa? Kalau seandainya huruf sebelum haknya itu kasroh, biasanya di kasroh dibaca hi. Kitabihi, kitabuhu, kitabahu. Dibaca hu kalau harokat sebelumnya apa? Dhammah atau fathah. Tapi kalau harokat sebelumnya kasroh, nanti biasanya dibaca kasroh. Itu nantilah. Cuman intinya apa yang sudah kita pelajari dari domir-domir, dari pembahasan domir, kemudian isim isyarah, isim mausul, kemudian isim syarat, kemudian isim istifham, kemudian ini isim fi'il, semuanya mabni. Kalau seandainya ada amil masuk, nggak bakal merubah. Nggak bakal merubah. Tapi kalau seandainya berubah karena hal lain, itu tidak merubah kondisinya dari mu'rab kepada dari mabni kepada mu'rab. Nah, ada pertanyaan lain? Mas Bambang kayaknya khusyuk benar nih. Banyak pertanyaan kayaknya. Mas Bambang ada pertanyaan? Hah? Pak Iwan? Belum. Pak Herman? Pak Budi? Belum. Biasanya udah tadi ya, Mas Rudi ya. Ada pertanyaan lain? Udah. Nah, Mas Wahyu. Ada pertanyaan? Cukup. Mas Zahir? Nah, Mas Haris? Nah, intinya tetap ya, sebenarnya mudah di dalam pembahasan isim mabni. Cuma butuh penjelasan yang mungkin nggak penting-penting amat, jadinya panjang. Cuma intinya kalau misalkan kita dari awal sebut aja, ini isim mabni, hafalin aja, beres sebenarnya, udah. Cukup di situ, karena isim-isim mabni ini berbilang, hanya yang nanti kita sebutkan. Berapa totalnya? 7 8? 8? Hanya itu udah. Isim mabni itu berkisar di situ aja, dan bentuk-bentuknya itu. Jadi tinggal dihafal, tinggal kita tahu ini masuk kategori mana, selesai. Kita tahu kalau ini mabni. Tapi kalau di isim-isim mu'rab, kita hanya disebutkan kategorinya, dan contohnya itu banyak. Misal, isim mu'rab salah satunya apa? Isim mufrad. Dan isim mufrad itu nggak dibatasi di 3 kata, 4 kata, enggak. Bisa ratusan atau ribuan kata. Tapi poinnya di situ kita tahu ini isim mufrad, berarti mu'rab. Tahu isim mufrad? Yang mana?
Nah, isim yang satu itu, isim yang memiliki makna satu. Asal kita tahu ini isim mufrad, nanti apa? Kita tahu ini mu'rab bisa berubah. Nah, kalau itu pahami aja. Lihat apa? Lihat ke tanda-tandanya. Ini tanda isim mufrad, apa isim musanna, apa jamak dan seterusnya. Apa? Luas. Kalau di isim mu'rab luas. Nah, tapi kalau di isim mabni ini cuma disebut berapa ini misalkan isim fi'il sekian. Kemarin domir, ya walaupun paling banyak ya segitulah. Jadi nggak nambah-nambah lagi domirnya. Isim apa? Isyarah ya segitulah dan seterusnya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi intinya di isim mabni ini usahakan dihafal. Hafal semua. Isim mabni hafal semua, diulang-ulang. Ini nanti bakal jadi apa modal besar di dalam masuk ke pembahasan-pembahasan besar seperti pembahasan nahwu. Ini modal. Jadi kalau bisa dari sekarang dibiasakan, diingat-ingat terus, diulang-ulang terus. Wallahu a'lam. Cukup ya? Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.